Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa kembali dengan dalam suasana melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Tentu puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu besar limpahan rahmat dan kuasa kesehatannya sehingga kita masih terus melaksanakan kewajiban berpuasa sampai hari ini. Teman-teman sekalian, tentu puasa sebenarnya bulan suci Ramadan, khususnya ketika kita melaksanakan puasa, memang momentum itu bisa kita gunakan untuk merefleksi perilaku-perilaku kita terhadap apa yang kemudian kita anggap baik belum tentu baik menurut orang lain atau belum tentu baik menurut Tuhan. Apa yang kita anggap benar atau belum tentu benar menurut orang lain dan belum tentu benar menurut Tuhan. Apa yang kita anggap berkah belum tentu, mungkin saja itu adalah cobaan, dan apa yang kita anggap cobaan bisa saja itu adalah berkah. Artinya memang betul-betul suasana kebatinan kita itu diuji pada saat bulan puasa. Teman-teman sekalian, hari-hari ini memang telah hangat-hangatnya dibicarakan mengenai sidang perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Sidang perselisihan hasil pemilu ini beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, telah dilaksanakan sidang pembacaan permohonan oleh pemohon, kemudian sidang mendengarkan keterangan termohon, pihak terkait dan Bawaslu sebagai pemberi keterangan, yang tentu menarik dibicarakan hari-hari ini, yang diskursus mengenai amicus curiae. Amicus curiae itu apakah hakim Mahkamah Konstitusi punya kewajiban untuk melaksanakan amicus curiae atau tidak? Apakah yang disebut dengan amicus curiae? Kemudian apakah legal standing orang yang membuat amicus curiae itu? Serta pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana dasar hukumnya. Itu sebenarnya sangat menarik untuk kita diskusikan dan tentu memperkaya hasanah informasi dan pengetahuan kita. Tapi sebelum saya ke sana, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan terkait dengan peristiwa yang saya alami ketika bulan suci Ramadan. Tapi sebelum itu kita buka puasa dulu. Yang saya bilang tadi bahwa di bulan suci Ramadan karena kita merefleksikan diri, tentu beberapa hari yang lalu saya dijamret di Jalan Sudirman sekitar tidak jauh dari Bundaran HI. Posisi saya naik Gojek, kemudian HP saya dijamret dan saya datang menyampaikan laporan ke Polsek Tanah Abang. Sampai hari ini belum ada update informasi yang saya dapatkan dari Polsek Tanah Abang terkait dengan status laporan saya. Saya terus menunggu dan kemudian mungkin beberapa hari ke depan saya akan melakukan cross check atau mengawal, mengadvokasi kembali kasus penjamretan itu. Tapi ada hal yang menarik ketika kemarin malam saya mendapatkan informasi kalau sebelum itu saya juga ingin menyampaikan bahwa ketika saya datang menyampaikan laporan ke Polsek Tanah Abang, justru ada 3 orang di depan saya dengan kasus yang sama, dijamret juga posisinya. Tentu agak miris sebenarnya situasi yang seperti ini ketika penjamretan itu dilakukan berkali-kali dalam waktu yang sama. Artinya memang sudah direncanakan dan tempat-tempat tertentu menjadi sasarannya. Tentu ini harus menjadi perhatian bagi teman-teman kepolisian untuk segera melakukan pengamanan di titik-titik tertentu dan memungkinkan untuk dicari betul siapa yang melakukan penjamretan itu. Karena di bulan suci Ramadan tentu ujian ketaatan dan keikhlasan saya ketika selesai dijamret itu harus terus dipicu dan semakin dikuatkan agar saya tidak memikirkan hal-hal lain yang berkaitan misalnya dengan mendoakan orang untuk mendapatkan balasan oleh Tuhan dan seterusnya. Saya tidak mau masuk ke ruang itu. Kenapa? Karena jangan sampai seperti yang saya bilang tadi, ini adalah merupakan berkah Tuhan yang diberikan kepada saya anggap sebagai cobaan dan saya menyesali itu tidak
baik dilakukan di bulan suci Ramadan. Jadi berupaya kita untuk meningkatkan ketabahan dan keikhlasan kita, memicu terus agar itu semakin meningkat di bulan suci Ramadan. Semoga HP saya itu kembali, dan teman-teman yang dicuri HP-nya juga kembali, karena informasinya ada satu penjamret yang ditangkap kemarin malam informasinya, dan saya ketika mendapatkan foto motor yang digunakan itu, kendaraan yang digunakan itu identik dengan kendaraan yang menjamret saya. Motornya Kawasaki Ninja berwarna hitam, cuma bedanya barangkali karena motor yang semalam itu punya nomor plat, dan motor yang menjamret saya itu, apakah saya yang kurang ingat karena posisinya malam tidak kelihatan punya plat atau tidak punya nomor plat. Artinya itu ajang merefleksikan diri dan mencoba menguji ketaatan, keikhlasan kita, memicu agar supaya lebih ikhlas kita menghadapi cobaan atau berkah di bulan suci Ramadan. Teman-teman sekalian, sidang PHPU Mahkamah kita lanjut ke soal amicus curiae. Jadi amicus curiae ini sebenarnya kalau kita mau bicara apakah dapat diterapkan di Indonesia yang pada dasarnya menganut sistem hukum civil law system, kalau kita misalnya menelaah secara mendalam, sebenarnya meskipun sebenarnya kita udah tahu bersama bahwa konsep atau sistem negara hukum kita itu masih diperdebatkan, apakah ansih menggunakan civil law system atau written law system, atau dia menggunakan common law system. Tetapi pada prakteknya sebenarnya istilah amicus curiae ini itu kan banyak digunakan di negara-negara common law, yang ketika dalam proses persidangannya hakim membutuhkan tambahan opini, pendapat, maka dia menggunakan amicus curiae. Tetapi kalau di Indonesia ketika ditanya apakah bisa menggunakan amicus curiae itu, ya bisa, karena telah terjadi beberapa peristiwa hukum yang bergulir di pengadilan atau yang bersengketa di pengadilan atau yang disidangkan di pengadilan itu menggunakan pertimbangan hukum amicus curiae. Jadi karena sistem hukum kita sistem hukum civil law, dan orang sebagian mengatakan bukan common law, tapi memang dalam praktek amicus curiae ini membuktikan bahwa kita itu tidak ansih menggunakan civil law system. Itu soal soal menjawab pertanyaan apakah tepat amicus curiae ini diterapkan di Indonesia atau tidak. Amicus curiae ini sebenarnya bahasa yang paling sederhana mungkin kita bisa memahami istilah amicus curiae ini adalah menyebutnya dengan istilah friends of the court. Jadi dia sahabat pengadilan. Jadi ketika ada orang yang punya kepakaran di bidang hukum atau kepakaran di bidang tertentu yang beririsan dengan peristiwa yang diadukan atau disengketakan di pengadilan, dia bisa mengajukan opini. Jadi amicus curiae ini dalam bentuk opini kepada hakim untuk didengarkan dan dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Tetapi apakah kemudian hakim mempunyai kewajiban untuk memuat amicus curiae ini dalam putusannya atau menjadikan amicus curiae itu sebagai pertimbangan? Itu hakim tidak punya kewajiban. Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban hakim mendengarkan amicus curiae. Karena sebenarnya amicus curiae ini kan diajukan oleh orang yang tidak menjadi para pihak di dalam suatu perkara. Karena misalnya yang berperkara kan yang menjadi para pihak di dalam perkara perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi hari-hari ini, yang besok kemudian akan didengarkan keterangan saksi dan keterangan ahli. Kalau tidak salah ada sekitar 19 yang boleh diajukan oleh paslon 01 dan 19 juga yang akan diajukan oleh paslon 02. Besok akan diajukan oleh paslon 01 sebagai pemohon dan
tanggal 2 akan diajukan oleh paslon 03 sebagai pemohon. Apakah kemudian amicus curiae ini punya legal standing atau tidak? Dia kan bukan per pihak di antara pemohon 0103, termohon Komisi Pemilihan Umum, para pihak paslon 02 dan pemberi keterangan bahwa dia tidak terlibat di dalam 4 kategori itu. Nah, ketika dia tidak terlibat, apakah dia punya legal standing? Sebenarnya kalau kita bicara legal standing orang yang mengajukan amicus curiae ini, itu tadi yang saya bilang bahwa mereka adalah orang yang punya kepakaran di bidang hukum, di bidang yang sedang disengketakan. Kemudian dia ingin mengajukan pendapatnya melalui opini itu. Karena sifatnya opini, dia bisa menyampaikan ke hakim. Karena memang kalau kita telisik dan baca secara mendalam, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya di pasal 5 ayat 1, di sana kan dikatakan bahwa hakim dalam hal ini hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Apa artinya? Bahwa ketika ada orang yang punya kepakaran di bidang hukum, yang mengerti tentang rasa keadilan atau yang memahami rasa keadilan yang hidup dan tumbuh di masyarakat, tentu hakim punya kewajiban untuk mendapatkan informasi-informasi itu. Ya, hakim cara menggalinya, cara mengikuti dan cara memahaminya. Kalau misalnya hakim mengatakan, oh bukan amicus curiae alternatifnya, tapi saya menggunakan cara lain, itu nggak ada masalah. Tapi karena kewajiban itu, sehingga saya anggap bahwa ada jalan yang dibuka oleh undang-undang kita untuk memberikan kesempatan kepada orang yang punya kepakaran di bidang hukum dan kepakaran di bidang sengketa yang sedang dilakukan di pengadilan untuk terlibat menyampaikan opininya. Jadi sebenarnya posisi amicus curiae ini legal standingnya ada. Karena di beberapa kasus seperti, kalau tidak salah seingat saya itu ada pernah kasus seorang jurnalis yang kemudian dalam pertimbangan hakim itu dimuat amicus curiae. Dan kasus Bibit Chandra kalau tidak salah juga ada pertimbangan hakim, kalau tidak salah ya, intinya ini sudah diterapkan. Dan kemudian sempat di dalam kasus Ferdy Sambo juga didiskusikan mengenai amicus curiae ini, apakah akan diterapkan oleh hakim atau tidak, apakah akan menjadi pertimbangan hakim atau tidak. Meskipun bukan kewajiban, tapi hakim boleh menggali, hakim boleh mengikuti dan boleh memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dan hidup di masyarakat melalui opini itu. Boleh, tapi tidak menjadi kewajiban. Itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan diskursus yang sangat hangat ini, boleh atau tidak. Artinya kesempatan kita untuk melihat perselisihan hasil pemilu memang terus di update agar kita tidak ketinggalan informasinya yang kemudian menyebarkan opini ABCD yang pada dasarnya belum menjadi keputusan hakim. Intinya sampai dengan tanggal 22 semestinya tidak boleh ada opini yang berkembang apakah hakim menolak atau tidak. Pada intinya ketika apapun yang diputuskan oleh hakim di pengadilan itu sudah harus dianggap benar oleh kita semua. Sekian dari saya mungkin terkait malam hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan umur yang panjang, dan cobaan-cobaan kita, berkah-berkah kita selalu diilhami dan direfleksi. Semoga juga handphone yang hilang kembali ke tuannya. Jangan lupa belajar, beribadah, dan berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.